lu bisa bisnis kos ini kok bisa punya banyak dalam waktu yang relatif singkat ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Channel yang berusaha untuk memberikan selalu inspirasi, update, tips, trik mengenai bisnis kos dan pengelolaannya, mulai dari A sampai Z. Pada hari ini saya akan sharing mengenai latar belakang saya dulu waktu saat sebelum saya memulai bisnis kos. Saya kan adalah karyawan ya, saya lulus kuliah itu tahun 2000 dan kemudian saya waktu itu bekerja ikut orang jadi karyawan sampai tahun 2012. Nah teman-teman saya sebelumnya sempat nanya, kok bisa dalam 7 tahun ada 30 properti, itu gimana caranya? Dulu ngumpulin duitnya bagaimana? Nabungnya bagaimana? Pengelolaan uangnya bagaimana? Nah ini saya kasih satu tips buat teman-teman yang mungkin saat ini masih muda, masih bekerja, mungkin masih jadi karyawan statusnya, tapi tertarik untuk berinvestasi di entah di apapun ya, mau di properti atau di saham atau di emas atau di apapun, investasi apapun. Gimana sih caranya kita bisa menyiasati penghasilan kita supaya kita bisa menabungnya agak banyak gitu. Nah gini tipsnya. Nah dulu waktu pas saya setelah lulus kuliah tahun 2000 itu saya mengikuti suatu seminar yang mengajarkan apakah sih yang dinamakan aset dan liabilitas gitu. Kalau aset itu adalah kita memiliki suatu aset atau barang dan barang tersebut menghasilkan income buat kita secara rutin. Tapi bedanya dengan liabilitas, meskipun kayaknya kesannya itu aset, tapi kalau kita malah setiap bulan atau setiap tahun itu malah kita mengeluarkan biaya untuk barang tersebut, nah itu namanya liabilitas, bukan aset. Nah disitulah saya mulai berpikir bagaimana caranya nih supaya saya mempunyai aset dan bukan liabilitas. Kalau zaman sekarang ya, kalau saya tanya teman-teman tuh lebih beli mobil dulu atau beli rumah dulu. Nah coba jawab di komen ya. Kalau saya nggak beli dua-duanya. Kalau saya beli mobil saatnya kalau mobil tersebut saya bisa jadikan mesin uang. Contohnya saya beli mobil, kalau mobil itu bisa saya sewakan atau bisa saya masukkan ke Gojek atau Grab supaya bisa menghasilkan uang. Begitu juga kalau saya beli rumah, nah rumah tersebut jangan saya yang tinggal di situ, tapi rumah tersebut saya sewakan supaya saya mendapatkan uang dari rumah tersebut. Nah waktu itu kan masih baru fresh graduate ya, kan kita belum tahu nih gimana caranya supaya kita bisa boro-boro mau beli mobil, boro-boro mau beli rumah, ya kan? Karena kan duit aja belum punya, karena kan masih baru mau bekerja saat itu. Nah, waktu itu saya menyiasatinya seperti ini. Saya akan mencari suatu perusahaan besar, ingat ya perusahaan besar, national company lah gitu, yang base-nya adalah di Jakarta, head office-nya di Jakarta, tapi perusahaan ini mencari karyawan untuk ditempatkan di daerah. Nah, kalau dulu kan zaman saya tahun 2000 itu iklan itu masih di koran ya, koran Kompas itu setiap hari Sabtu tuh iklannya banyak sekali gitu. Nah, siapa nih yang seangkatan sama saya ya? Jadi setiap hari Sabtu kita beli koran Kompas, kita lihat-lihat dan kita mulai itu kita cari satu-satu mana yang kira-kira cocok lowongan dengan kita gitu, dengan requirement yang dibutuhkan. Nah, di situ saya selalu mencari perusahaan besar, perusahaan nasional yang punya cabang banyak, tapi saya nggak minta yang ditempatkannya itu di Jakarta, tapi saya minta yang di luar kota. Kenapa begitu? Karena kalau perusahaan nasional, perusahaan besar, kalau dia cari karyawan ditempatkan di luar kota, itu yang pertama biasanya nih ya, biasanya dia UMR-nya atau gaji standarnya itu mengikuti standar gaji Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ditempatkan di luar kota, tapi kita tidak tinggal di kota tersebut, maka biasanya kita dikasih yang namanya transport. Entah itu bentuknya uang transport atau bentuknya motor atau mobil operasional.
Begitu juga dengan rumah tinggal, biasanya ada uang kosnya atau dikasih kontrakan rumah. Nah, di situ kan berarti kita mengirit uang kita, uang gaji kita mengirit, kita tidak perlu beli mobil, kita nggak perlu beli rumah, kita semua tinggal dan transport semua dibayarin oleh perusahaan. Gaji kita itu bisa full, gaji kita itu bisa ditabung dan akhirnya nanti kalau misalnya sudah mulai terkumpul, mulailah kita bisa beli atau mulai nyicil rumah. Nah, nyicil rumahnya jangan dibuat tinggal, nyicil rumahnya untuk disewakan atau beli kos-kosan, kosnya dapat disewakan supaya kita dapat passive income. Nah, kalau rumahnya kita beli, kita pindah masuk ke rumah tersebut, ya akhirnya ya kita ngangsur itu ya keluar duit terus. Kita pakai rumahnya, kalau bocor segala macam kita keluar duit, bayar PBB setiap tahun kita keluar duit, bayar listrik, bayar segala macam, bayar air segala macam, kita keluar duit. Beda kalau kita sewakan. Kalau kita sewakan, biaya-biaya rumah tersebut akan di-cover oleh si penyewa, atau kalau dikosin itu uang kosnya akan bisa menutup untuk biaya-biaya yang dibutuhkan, sekaligus kita masih mendapatkan sisa dari uang sewa kos tersebut. Itu yang akan menjadi tambahan income buat kita setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, begitu teman-teman. Kalau teman-teman sekarang masih muda, masih bekerja, ya coba dipraktekin itu ya tips saya, gimana caranya supaya kita bisa ngirit dan kita bisa mulai investasi, beli properti atau beli apapun, tapi ingat jangan yang menjadi liabilitas bagi kita. Nah, sekian dulu sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman merasa video ini berguna, silahkan subscribe, silahkan like, share, komen, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!